Kemudian dari pihak Danantara juga sudah mendorong bank-bank himbara untuk bergerak cepat, meringkas, menyederhanakan proses-proses yang menjadi kendala bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk beroperasi. Dan menurut saya sekarang udah disediakan skema-skemanya, ada grace periodnya 6 bulan, kemudian nanti tenornya bisa 6 sampai 10 tahun gitu. Nah ini kita udah bisa bergerak. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Dan seperti biasa kita akan membahas atau ngobrolin seputar isu yang lagi hangat di masyarakat Indonesia. Dan kalau belakangan kita mengetahui ya dari pemerintah menggalakkan program-program prioritas. Satu diantaranya adalah Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih gitu ya. Dan kita akan membahas mengenai bagaimana jalannya dan operasional Koperasi Desa Merah Putih, juga kebijakan dari pemerintah seperti apa. Kali ini langsung dengan Menteri Koperasi RI Bapak Ferry Juliantono. Bapak Ferry, apa kabarnya Pak? Baik, Mbak Suwanti. Iya, dan tentunya selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Antara ya Pak ya. Dan bagus, gedungnya keren banget. Terima kasih tentunya. Dan Pak Ferry, kita langsung saja nih bicara soal koperasi. Tapi sebelum saya masuk ke Koperasi Desa Merah Putih gitu Pak, ini kayaknya perlu juga disampaikan ya, koperasi ini kita tahu sudah sejak dari dahulu sekali begitu ya, adalah satu penggerak perekonomian khususnya di kawasan perdesaan begitu ya Pak. Tapi kalau bicara dengan kemajuan teknologi saat ini, juga kemajuan masyarakatnya saat ini, itu kan sudah dinamis ya Pak ya. Iya. Ini kalau bisa disampaikan, mungkin dijelaskan relevansi koperasi dengan kehidupan masyarakat yang serba teknologi digital mungkin seperti apa sih? Kalau di luar negeri, di negara-negara lain, koperasi sih maju-maju aja. Banyak contoh yang di industri, di mereka punya pabrik, bahkan klub-klub sepak bola, Barcelona itu kan juga sebenarnya koperasi itu. Dan tapi di Indonesia ini kan badan usaha koperasi, meskipun badan usaha koperasi ini ada di dalam konstitusi kita karena pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 itu memang menjelaskan tentang pentingnya sistem perekonomian kita disusun atas asas kekeluargaan, gotong royong, dan itu refleksinya ada di dalam badan usaha koperasi, seperti yang diinginkan oleh para founding fathers dan para founding mothers kita, terutama oleh oleh Bung Hatta, yang beliau punya pengalaman dan referensi ketika di Eropa. Banyak sekali koperasi-koperasi yang ada di Eropa, khususnya di negara-negara Skandinavian gitu, yang menjadi pelajaran bagi Bung Hatta, dan beliau pasti melihat bahwa ada kesesuaian antara koperasi dengan karakteristik masyarakat kita yang memang punya nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai sosial yang tinggi, dan oleh karena itu konstitusi kita memperlihatkan tentang penting dan urgennya keberadaan koperasi. Indonesia ketika di era akhir Orde Baru itu sebenarnya koperasi kalah ketika ada intervensi International Monetary Fund, IMF, yang pada saat itu direktur eksekutifnya Michael Kamdesu memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan liberalisasi sistem dan praktek ekonomi kita menjadi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas gitu. Nah, karena negara tidak ikut terlibat untuk ngatur, akhirnya pelaku pasar yang besar itu secara otomatis meminggirkan yang lebih kecil. Nah, koperasi, UMKM kemudian terpinggirkan, dan dalam beberapa dekade belakangan ini kita lihat koperasi menjadi marginal. Nah, sekarang Presiden Prabowo Subianto ingin supaya koperasi dikembalikan lagi sebagai alat perjuangan ekonomi, sebagai badan usaha yang harus berfungsi kembali. Nah, disinilah negara oleh Presiden Prabowo diaktifkan lagi untuk ngatur supaya
sistem ekonomi kita tidak terlalu bebas, karena harus ada intervensi negara untuk melindungi yang lemah, untuk bisa bersaing secara sehat dan adil dengan yang besar-besar. Dan koperasi desa itu memang adalah salah satu yang diinginkan oleh Presiden Prabowo, bahwa koperasi secara cepat ini kan ketinggalan dari aset, dari volume usaha kegiatan, dari partisipasi masyarakatnya, kita dorong cepat ngejar ketinggalan dengan BUMN dan korporasi. Tapi di samping itu juga desa sekarang menjadi wilayah dari negara kita yang identik dengan keterbelakangan, kemiskinan, banyaknya praktek rentenir, tengkulak, dan lain sebagainya. Kemudian ini kabar baiknya adalah pada Oktober ini ada 1.000 yang akan dilakukan secara operasional begitu, dan targetnya ada 20.000 di tahun 2025 saja, betul nggak nih Pak? Ya, jadi Juli kemarin kan sudah di launching oleh Pak Presiden, betul. 80 ribuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, dari rentang waktu Juli sampai dengan Oktober kita menyelesaikan banyak sekali relaksasi regulasi yang ada. Kami kan ada Satgas yang dibentuk oleh Inpres nomor 9 tahun 2025 dan Perpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan juga dibentuknya Satgas percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu yang melibatkan 18 kementerian lembaga, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan sampai desa. Kemarin sebenarnya pada saat launching kita di Kementerian Koperasi dan di Satgas itu ada 100 mock-up percontohan yang sudah jalan, yang itu nanti akan dijadikan sebagai contoh bagaimana operasionalisasi dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tapi dalam perkembangan selanjutnya Presiden ingin agar segera di dalam plafon pinjaman yang sudah disediakan, plafon pinjamannya disediakan tuh rata-rata 3 miliar per koperasi desa Kelurahan Merah Putih, akan digunakan untuk membangun gudang-gudang dan gerai-gerai, plus dengan kendaraan dan juga modal kerjanya. Nah itu diharapkan karena sudah ada plafonnya oleh Pak Menteri Keuangan yang baru ini juga sudah didukung penuh. Menteri Keuangan yang sekarang top nih, cepet gitu. Jadi terus kemudian dari pihak Danantara juga sudah mendorong bank-bank himbara untuk bergerak cepat, meringkas, menyederhanakan proses-proses yang menjadi kendala bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk beroperasi. Dan menurut saya sekarang udah disediakan skema-skemanya, ada grace periodnya 6 bulan, kemudian nanti tenornya bisa 6 sampai 10 tahun gitu. Nah ini kita udah bisa bergerak. Ini termasuk skema pendanaan dari, kita kan sempat mendengar ya bahwa pemerintah menarik 200 triliun rupiah gitu ya, untuk kemudian disebarkan ke himbara. Dipergunakan untuk itu. Oleh karena itu kita di Kementerian Koperasi kemarin berhasil merampungkan sosialisasi itu di seluruh wilayah, khususnya kepada dinas-dinas Kementerian Koperasi yang ada di provinsi dan kabupaten kota, didampingi oleh masing-masing bank himbara dan mitra-mitra kerja BUMN kita. Jadi langsung tuh kerja keroyokan ya untuk mengajarkan kepada pengurus koperasi desa dan kelurahan untuk bisa memahami bagaimana operasionalisasinya. Memang kita kan dengan adanya koperasi desa ini itu ingin menjadikan, poin pentingnya adalah masyarakat desa itu jangan hanya jadi objek atau penerima manfaat. Nah, oleh karena itu koperasi desa ini diharapkan menjadi sesuatu yang sekarang secara inovatif mengedukasi kembali masyarakat desa untuk punya perilaku yang lebih produktif, menjadi subjek dari pelaku ekonomi itu sendiri. Pak Ferry, nyambung kalau tadi kita bicara mengenai skema pendanaan yang sudah disiapkan begitu ya, dengan berbagai mekanisme tentu saja. Dan kalau bicara soal
tadi pendanaan, kemudian dengan bunga yang relatif rendah begitu ya. Sejauh ini sekitar 6%. Kemudian ada mudah-mudahan bisa turun lagi lah. bisa turun lagi ya, semoga Mudah-mudahan. ya. Karena ada angin segar, ada kabar terbaru bahwa ini sedang dibicarakan bahwa ada penurunan bunga Karena- tersebut begitu. Nah, Sejauh kalau ini ini kan bisnis, koperasi desa ini harus dipahami sebagai entitas bisnis. Oke. Yang pertama, ya ukurannya memang harus untung dan kita diringankan karena ada grace period, jadi selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu koperasi desanya bisa mengkonsolidasi usahanya, baru di bulan ke-7 membayar Baru pokok membayar dan gitu ya. pinjaman pokok dan bunganya. Jadi sebenarnya udah relatif diringankan gitu. Nah, syukur kalau bisa lebih murah lagi gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana juga memberikan peningkatan kapasitas dari para pengurus atau pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih. SDM-nya berarti ya yang harus disasar Nah, juga. Kita di Kementerian Koperasi sudah dalam bulan depan kita akan mempersiapkan, sudah siap nih, Ya. asisten-asisten bisnis yang akan bertanggung jawab terhadap satu orang bisnis asisten atau asisten bisnis ini terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Mereka punya latar belakang sarjana. Kemudian di dinas-dinas kita itu diperbantukan juga, kita ada project management officer gitu yang akan mendampingi para dinas-dinas kita yang di provinsi maupun kabupaten kota. Oke. Kemudian ada pegawai negeri sipil PNS P3K yang penuh waktu, yang juga kami dapat bantuan dari Menpan RB untuk ditempatkan menjadi tenaga-tenaga manajemen dan tenaga administrasi di koperasi-koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian juga dalam sisi pengawasan yang tadi disinggung, kita ada kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kebetulan punya aplikasi Jaga Desa. Aplikasi itu dilakukan oleh Kejaksaan untuk ikut melakukan monitoring terhadap penggunaan dana desa dan lain sebagainya. Nah, kami di Kementerian Koperasi ingin menambahkan fitur baru di aplikasi Jaga Desa itu untuk supaya bisa ada proses mitigasi resiko pengawasan sehingga kita bisa menghindari resiko yang muncul di kemudian hari dari operasionalisasi koperasi desa ini. Berarti Pak Menteri, ini adalah jadi salah satu bagian juga mengenai relevansi koperasi ya. Kalau tadi saya tanya di awal bagaimana ini juga menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini gitu ya. Jadi pengawasan bisa dilakukan secara lebih mudah dan juga lebih terawasi dengan baik ya. Pengurus-pengurus koperasi desa dan kemudian ada project management officer itu pun juga ada seleksi yang melibatkan, kita menggunakan AI karena banyak sekali yang berminat. Jadi mudah-mudahan kita di tahun ke depan ketika koperasi desa ini udah mulai operasional, kita akan bisa membuka kesempatan kerja. Artinya Pak Menteri, ini kan kalau untuk asisten bisnis saja kita butuh 8.000 tenaga kerja gitu ya. Kemudian koperasi Desa Merah Putih ini kan masuk salah satu program peningkatan tenaga kerja begitu yang dicanangkan oleh pemerintah gitu ya. Ini targetnya adalah 1 juta tenaga kerja bisa direkrut kan kalau lewat sekarang koperasi. Di koperasi desa itu kan ada pengawas, ada pengurus, ada pengelola, taruhlah 10 orang tuh. Dalam satu koperasi saja ya? Iya, itu aja udah 800.000. Satu lagi tambahan tadi kami juga menyampaikan di rapat di Menko Perekonomian tadi pagi bahwa dalam waktu dekat kita kan juga akan melakukan kegiatan pencairan pinjaman untuk kegiatan investasi berupa pembangunan gudang dan gerai-gerai. Nah, kalau taruhlah ada 8 tahun ini misalkan dibangun 20.000, tukangnya ada 20, itu udah berapa tuh? 400.000 orang terlibat dalam kegiatan membangun gudang dan gerai-gerai di desa-desa itu. Pak Menteri, kalau tadi bicara soal Kopdes Merah Putih ini, skemanya sudah kita memberikan kepada berbentuk bisnis gitu ya. Artinya tadi juga disinggung bahwa bagaimana caranya supaya orientasinya adalah untung gitu ya, atau profit begitu ya. Bagaimana sebetulnya uji kelaikan dari setiap koperasi, karena kan di desa masing-masing mungkin potensinya berbeda begitu ya, daya perekonomian masyarakatnya juga berbeda. Ini ada hal tertentu nggak sih yang dijadikan satu strategi supaya profit nih
Kopdes Merah Putih? Profit dalam pengertian koperasi itu, profitnya itu nanti akan kembali kemanfaatannya untuk anggota. Ya. Nah, koperasi desa itu nanti anggotanya bisa sebanyak-banyaknya dari masyarakat desa. Misalnya di desa itu ada 4.000. Kalau bisa 50% dari 4.000 atau 2.000 orang itu yang ada di desa itu menjadi anggota koperasi. Dengan insentif beberapa kegiatan, misalkan koperasi desa menjadi agen penyalur produk-produk dari Bank Himbara, misalkan BRI Link atau apa segala macam. Terus kemudian ada pelayanan dari Icon Plus, anak perusahaan PLN, untuk bisa melakukan pembayaran listrik berbasis WA segala macam. Itu kan kemudahan-kemudahan atau insentif-insentif yang membuat dan menarik minat warga desa itu menjadi anggota koperasi. Dan ketika koperasi itu untung, manfaat profit yang tadi dimaksud itu akan kembali menjadi keuntungan yang akan dibagikan melalui sisa hasil usahanya kepada anggota. Jadi memang koperasi di situlah bedanya. Jadi kalau korporasi itu profitnya sebagian besar dinikmati oleh pemegang saham, pemilik modal. Nah, kalau koperasi ini karena dia merupakan perkumpulan orang, profit yang didapatkan dari koperasi itu akan kembali kepada anggotanya. Semua sama tuh, gitu. Tapi pernah nggak ada juga mungkin mendengar laporan kah dari masyarakat bahwa di desa biasanya kita menemukan usaha-usaha UMKM begitu ya, usaha mikro dari masyarakat, entah itu membuka warung atau berjualan dan lain sebagainya. Pernah nggak ada laporan bahwa ini Kopdes Merah Putih bagaimana nih kalau bisa tanda kutip mengancam usaha para pemilik usaha mikro ini? Justru akan menurut saya terbangun ekosistem bisnis yang baik. Contoh penyalur koperasi, jika koperasi desa menjadi penyalur gas LPG 3 kilo, karena koperasi desa bisa mendapatkan harga agen, koperasi desa itu bisa menjual dengan harga yang baik kepada UMKM atau warung-warung gitu. Nah, kemudian koperasi desa menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Karena instrumennya desa, langsung kelompok-kelompok tani bisa membeli dengan harga eceran gitu. Artinya koperasi desa karena dia di desa, dia bisa jadi instrumen minyak, gula, segala macam, beras, subsidi dan lain sebagainya, itu kan bisa langsung diterima oleh warga desa. Artinya disiapkan memang untuk memberikan manfaat bagi karena seluruh mata rantai warga distribusi desa. yang berkepanjangan itulah yang menyebabkan warga desa kesulitan untuk mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Kan banyak yang salah sasaran gitu, karena tidak ada instrumen di desanya. Nah, sekarang koperasi desa ini bisa membenahi sekaligus tata niaga itu dan menjadi penyaluran yang sangat efektif kepada si penerima manfaat. Tetapi di lain pihak, kalau koperasi desa ini berfungsi sebagai off-taker atau menyerap hasil produk masyarakat desa, ini kan masyarakat desa yang selama ini misalkan dia nanam padi, nah gabah kering panennya nanti kalau koperasi desa itu gudang-gudangnya dilengkapi dengan dryer, nanti kualitas dari gabah kering panen itu nanti akan bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bulog, kadar airnya, pecahannya, rendemennya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya fungsi koperasi desa sebagai off-taker, produk masyarakat desa itu bisa terserap dengan sangat baik dan kemudian koperasi desa bisa memproses dan bahkan bisa memasarkan hasil produk masyarakat desa itu. Sejauh ini juga kan Koperasi Desa Merah Putih didorong untuk bisa melakukan kerjasama bisnis gitu ya, termasuk juga dengan BUMN misalnya dan lain sebagainya gitu ya, tadi seperti yang dijelaskan. Seberapa penting sebetulnya kerjasama antara Koperasi Desa Merah Putih dengan berbagai lembaga lain termasuk juga swasta, mungkin bisa disampaikan? Kita terbuka aja sih, yang penting kan sekarang sebenarnya kita bisa memberikan harga relatif murah kepada masyarakat desa. Jangan sebaliknya makin ke desa makin mahal. Betul. Kan sekarang susahnya itu. Nah, sekarang dengan dibukanya akses permodalan kepada masyarakat desa melalui koperasi desa, masyarakat desa sekarang sudah bisa nanti melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan apakah bisa bermitra dengan BUMN ataupun swasta.
dipersilahkan sepanjang itu bisa menguntungkan koperasi desanya gitu. Oke. Dan menguntungkan masyarakat desa. Pastinya gitu. Tapi kemudian ada signifikansi nggak nih perbedaan dari mungkin regulasi secara peraturan peminjaman dan lain sebagainya, pengajuan dan lain-lain? Ada, memang kita kemarin agak terpaku dengan keluarnya peraturan Menteri Keuangan nomor 49 dan kemudian dilanjutkan dengan adanya keluarnya peraturan Menteri Keuangan nomor 63 untuk penempatan. Di situ diharuskan harus setiap proses pencairan harus melalui mekanisme musdesus, kemudian harus sebelum pencairan harus ada izin dari bupati dan wali kota. Oke. Kemudian soal kendala slik itu, jadi kalau ada pengawas atau pengurus yang punya hutang terhadap bank dan lain sebagainya itu sekarang dipotong, jadi udah dipermudah. Dan diharapkan nanti dengan kemudahan yang terakhir yang kita lakukan, harmonisasinya dengan Kementerian Keuangan, ini akan mempercepat proses pencairan dari plafon yang disediakan untuk koperasi desa kelurahan ini. Oke, artinya secara peraturan kini lebih dipermudah lagi begitu ya Pak Menteri ya? Oh, ya harus, karena memang kemarin misalnya Bank Himbara bikin manual booknya ketebelan. Kalau gitu? untuk ukuran desa sebaiknya 3-4 halaman lah biar gampang dibacanya. Dan sekarang sudah jadi 3-4 halaman. Jadi teman-teman gitu. dari Bank Himbara pun kemarin kita laksanakan sosialisasi, mereka juga udah menyederhanakan gitu supaya mudah dicerna oleh masyarakat desa. Yang penting kan sekarang aksesnya ini bisa termanfaatkan dan bisa dipergunakan sesuai dengan yang kita inginkan, dan juga mudah-mudahan kalau nanti di desa ada kegiatan gudang, gerai-gerai, apotek, klinik, logistik dan lain sebagainya, plus dengan kegiatan yang sesuai dengan potensi mereka, akan lahir kegiatan perekonomian di desa-desa. Nanti secara agregat itu juga akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Ini yang disebut oleh Presiden sebenarnya kegiatan ekonomi domestiknya muncul. Saya rasa bisa muncul terdongkrak dari kegiatan di desa-desa yang nanti secara agregat mendorong pencapaian ke angka pertumbuhan ekonomi secara nasional 8%. Pak Menteri, ini adalah satu program prioritas yang baru juga diluncurkan dan baru dioperasionalkan begitu. Sebetulnya indikator yang ingin dicapai yang menyebutkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih adalah satu program pergerakan ekonomi yang berhasil. Ini nanti indikatornya seperti apa sih Pak? Ya yang pasti kan pertama profitnya tadi. Ya. Kemudian bagaimana asetnya tumbuh, kemudian volume usaha kegiatannya tumbuhnya, kemudian partisipasi masyarakat di desa itu untuk menjadi anggota koperasi, itu juga menjadi indikator-indikator. Dan kemudian yang lebih penting adalah kita akan membuat indikator tentang bagaimana dampak keberadaan koperasi desa ini terhadap masyarakat desa. Kita akan menugaskan pengurus-pengurus koperasi di desa ini akan berfungsi sebagai numerator untuk mendata potensi kebutuhan desa itu, dan juga kita akan membantu desa-desa yang belum teraliri listrik, karena masih ada Mas Wanti yang desa yang masih belum teraliri listrik. Betul. Jumlahnya ribuan juga. Ini kita akan bangun pembangkit listrik tenaga surya yang dikelola oleh koperasi dan dijual kepada anggota masyarakat. Karena kalau harus menunggu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang kapasitasnya besar yang dibangun oleh pemerintah kan butuh waktu yang lama. Ada juga masalah, ada banyak ribuan desa yang kurang konektivitasnya atau tidak ada sama sekali konektivitasnya, wifi dan lain sebagainya. Kemarin kami juga sudah rapat dengan BUMN yang relevan untuk itu, untuk kita bisa atasi masalah konektivitas di desa dan juga pengadaan energi listrik secara mandiri yang akan dikelola oleh koperasi. Sebenarnya setelah 80 tahun merdeka ini kita ada yang ironi yang seperti itu, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam program pemerintah yang namanya Koperasi Desa, yang saya lebih senang menyebutnya sebagai sebuah gerakan negara, karena di situ selain soal-soal yang tadi saya sampaikan, ada masalah-masalah bagaimana kita atasi soal praktek rentenir,
kita hilangkan, kita bebaskan masyarakat desa dari praktek rentenir itu, dari tengkulak, dari pinjol, dari mahalnya atau rantai distribusi yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu nanti dengan keberhasilan koperasi desa, mohon doa dan dukungannya juga, ini bisa kita kurangi angka kemiskinan di Indonesia, bahkan kalau bisa kita hilangkan kemiskinan dalam periode yang tidak terlalu lama lagi gitu. Terakhir Pak Menteri, tadi disebutkan bahwa multiplier efeknya dari Koperasi Desa Merah Putih kan tentu menyasar berbagai aspek begitu kehidupan masyarakat. Tapi pertanyaan wartawan kayaknya tidak puas nih kalau nggak nanya ini ada target profit atau target perputaran ekonomi yang dihasilkan dari puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih ini akan berapa banyak sih kalau kita bicara Kemarin angka? saya dari Pontianak di Kubu Raya itu belum dapat bantuan dari Bank Himbara. Koperasi desanya itu di samping kantor desa sudah melakukan aktivitas operasionalnya mereka. Omsetnya udah 200-an juta dari sejak Juli beroperasi. Keuntungan bersihnya 20 juta. Itu baru melaksanakan kegiatan gerai jual kebutuhan sehari-hari, jual gas, beras, SPHP, kemudian masih minim sebenarnya, tapi udah bisa menghasilkan omset seperti itu. Ya, sebesar itu. Bendahara koperasi desanya sarjana akuntansi perempuan, kemudian banyak anak muda yang terlibat untuk kegiatan itu. Jadi dari penyerapan kesempatan kerja, kemudian dari volume usahanya, nanti pasti akan ada efek yang besar kita harapkan itu, apalagi nanti difasilitasi gudangnya, gerainya, kemudian dimodali untuk punya kendaraan operasional berupa truk dan lain sebagainya. Saya rasa keren tuh nanti. Bisa seperti retail-retail yang modern yang ada, bahkan ini bisa ditambah lagi dengan kegiatan gudang atau warehouse plus dengan logistiknya. Jadi saya rasa desa akan kembali menjadi punya badan usaha yang jadi motor penggerak mereka. ekonomi, Iya dong, pasti. khususnya di desa itu. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Menteri, ini obrolannya tentu yang sangat membuka mata dan pikiran kita ya mengenai Koperasi Desa Merah Putih, dan tentu saja masyarakat Indonesia pasti mengharapkan bahwa program ini bisa berjalan dengan mulus dan lancar dan secara ideal ke depannya. Tentu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, dan itulah Sobat Antara ngobrol saya soal Koperasi Desa Merah Putih bersama Menteri Koperasi RI Bapak Ferry Juliantono. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di podcast Antara episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.